Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Nama saya Aleta Chu, NIM 102-2021-0068. Saya akan membuat video resume yang berjudul Sejarah Profesi Guru PAUD. Pekerjaan seorang guru adalah sejak manusia nampak berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Dalam lintasan sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berhubung seiring dengan perkembangan zaman. Pada masa kerajaan Buddha dan Hindu di Indonesia, orang belajar di Bikar, biasanya mengajar membaca serta menulis huruf Sanskerta di Bikar tersebut. Disebut guru. Dalam agama Buddha, guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu atau via, dan juga pembagian ilmu. Dalam agama Sikha, guru mempunyai makna yang mirip dengan agama Hindu dan Buddha. Namun posisinya lebih penting karena salah satu inti ajaran agama Sikha adalah kepercayaan. Dalam agama Kristen, orang belajar dari misionaris. Menurut agama Kristen adalah perjanjian lama, Allah merupakan pengajar yang agung, pengajar yang meliputi bapak leluhur, para imam, dan para ahli dan para nabi terang. Sedangkan dalam perjanjian baru, pengajar meliputi Yesus sebagai guru agung dan Rasul Paulus sebagai rasul pengajar dalam jemaat mula-mula. 1. Masa Belanda. Pada tahun 1912, dengan nama Persatuan Guru Hindu Belanda atau PGIIB yang bersifat guru, desa, kepala sekolah, dan penilaian sekolah. 2. Masa kemerdekaan. Pada tahun 1936, nama Persatuan GUM Hindia Belanda PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia PGI. Di tengah dan MPSIN pedoman oleh tentara Inggris atas Studio RRI Smarkarta, bertujuan untuk mempertahankan dan menyempurnakan RI. Untuk mempertahankan dan menyempurnakan RI. 3. Mempertinggi tingkat pendidikan dan mengajar sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 4. Membela hak nasib brut umumnya, guru pada khususnya. Ada beberapa bagian dalam intas sejarah PAUD di Indonesia, yaitu 1. Periode penjajahan Belanda. Froebel School, yaitu sekolah yang menggunakan sistem Fribal bagi anak Belanda, Cina, dan anak batin kaum Ningrat. 2. Periode Taman Siswa. Pada 3 Juni 1922 berdiri Perguruan Nasional Taman Siswa oleh KI Hajar Dewantara. Dalam pengembangannya, Taman Anak diubah menjadi Taman Indria. KI Hajar Dewantara juga mengakui Taman Hindrat merupakan gabungan dari dua sistem pendidikan, yaitu Frobal dan Montansua. 3. Periode penjajahan Jepang dan awali kemerdekaan. KI Hajar Dewantara dan Ali Sastiamidjaya atau Martan, Menteri Pendidikan,
pengajar dan kebudayaan menyadari bahwa pendidikan nasional harus bercocok nasional, bukan Belanda, Amerika, atau Jepang. 4. Periode awal kemerdekaan. Salah satu organisasi yang paling terkenal dan terpengaruhi sampai keluar pulau Jawa tetapi sarang dipublikasi adalah usaha yang dilakukan Yayasan Bisekolah pada Yayasan berikut. Demikian video yang saya buat. Waktu dan terima kasih.